Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan ngaturaken pambagyo wilujeng dumateng panjenengan sedaya. Para siswa ingkang wasis, pada video ini akan dijelaskan mengenai unggah-ungguh basa. Sumangga dipun sinaoni sesarengan. Apakah yang dimaksud dengan unggah-ungguh basa? Unggah-ungguh basa yaiku tata krama anggone nggunakake basa Jawa manut panggonane. Jadi, yang dimaksud dengan unggah-ungguh basa adalah tata cara yang kita gunakan ketika berbicara menggunakan bahasa Jawa. Lalu, di mana saja kita menggunakan unggah-ungguh basa? Unggah-ungguh basa digunakake nalika wicara utawa sesambatan karo wong liya. Jadi, unggah-ungguh basa ini kita gunakan ketika kita berbicara dengan orang lain. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan betul unggah-ungguh basa yang kita gunakan. Unggah-ungguh basa kudu digatekake kanggo netepi pranataning subasita, paugeraning tata susila, murih tansah gawe reseping manah. Jadi, unggah-ungguh basa harus kita perhatikan karena unggah-ungguh basa ini dapat digunakan untuk menilai tingkah laku kita, baik atau buruknya perbuatan kita, dan dapat membuat orang lain bahagia. Karena kita ingat, dalam istilah Jawa ada unen-unen yang berbunyi aji ning diri ana ing lati. Seseorang dinilai dari apa yang diucapkan. Oleh karena itu, dalam berucap menggunakan bahasa Jawa, kita harus sesuai dengan unggah-ungguh. Ada beberapa hal yang kita jadikan dasar di mana kita menggunakan unggah-ungguh basa, yakni yang pertama adalah umur. Berapakah umur orang yang kita ajak bicara? Apakah lebih muda ataukah lebih tua? Yang kedua adalah turunan atau keturunan. Keturunan siapa yang menjadi lawan bicara kita? Haruskah kita menggunakan bahasa yang bagaimana? Yang ketiga adalah derajat pangkat. Bagaimana kedudukan orang yang kita ajak bicara? Apakah lebih tinggi dari kita ataukah sebaliknya? Yang keempat adalah tetepangan. Sudah sejauh mana kita kenal dengan orang yang kita ajak bicara, sehingga kita tahu kita harus menggunakan unggah-ungguh basa seperti apa. Dari beberapa dasar yang sudah saya sebutkan, kita dapat mengelompokkan unggah-ungguh basa ada 2, yakni ragam ngoko dan ragam krama. Untuk ragam ngoko, kita bagi lagi menjadi ngoko lugu dan ngoko alus, sedangkan untuk ragam krama dibagi menjadi krama lugu dan krama alus. Untuk yang pertama adalah ragam ngoko lugu, di mana cara untuk mengetahui adalah ngoko lugu merupakan kalimat yang setiap katanya menggunakan ragam ngoko. Ciri-ciri dari basa ngoko lugu.
Tetembungane ngoko. Gunakake ater-ater tripurusa dak kodi. Panambang uga nggunakake tembung ngoko, yaiku ku, mu, lan ake. Tembung sesulih utama purusa nggunakake aku lan madhyama purusa nggunakake tembung kowe. Jadi, ciri dari basa ngoko lugu adalah semua kata menggunakan ragam ngoko. Ater-ater atau awalan menggunakan dak kodi, akhiran menggunakan ku, mu, ake, lan kata ganti orang pertama menggunakan aku, orang kedua menggunakan kowe. Penggunaan basa ngoko lugu adalah kepada yang sudah biasa kita ajak bicara. Atasan kepada bawahannya, orang tua kepada anaknya, orang tua kepada orang yang lebih muda, guru terhadap muridnya, eyang kepada cucunya. Sebagai contoh, kita lihat kalimat di bawah ini. Kalimat yang pertama, sepatune Sari mau wis dijajal apa durung yo? Kalimat berikutnya, kowe mengko sore sida ngampiri aku. Untuk kalimat pertama, mari kita analisis bersama. Sepatune Sari mau wis dijajal apa durung yo? Coba kita lihat tiap kata. Sepatune ada panambang atau akhiran e. Sari menyebutkan nama orang, mau kata ngoko, wis ragam ngoko, dijajal ada ater-ater tripurusa di. Jajal ngoko, apa ngoko, durung ngoko, ya ngoko. Semua kata menggunakan ragam ngoko. Ada panambang e dan ada ater-ater tripurusa di. Sehingga kalimat tersebut dapat dimasukkan ke dalam ragam ngoko lugu. Untuk kalimat selanjutnya, kowe mengko sore sida ngampiri aku. Kata kowe termasuk ragam ngoko, mengko ngoko, sore ngoko, sida ngoko, ngampiri ngoko, aku ngoko. Semua kata dalam kalimat tersebut menggunakan ragam ngoko, sehingga dapat diklasifikasikan ke dalam kalimat dengan menggunakan ragam ngoko lugu. Untuk ragam ngoko berikutnya adalah ngoko alus, di mana dalam kalimatnya terdiri dari kata-kata ngoko yang sudah bercampur dengan kromo inggil. Ngoko untuk diri sendiri atau orang yang lebih muda, dan kromo inggil untuk orang lain yang kita ajak bicara. Ciri-ciri dari basa ngoko alus adalah kata-katanya adalah kata ngoko yang sudah bergabung dengan kromo inggil. Kata ganti orang pertama aku dan kata ganti orang kedua adalah panjenengan. Jika lebih mudah diganti dengan sliramu atau Adi maupun Dimas.
awalan dak kodi, akhiran kumuake. Kata-kata kromo inggil digunakan untuk orang yang lebih dihormati. Ngoko alus ini digunakan untuk yang pertama, saudara yang lebih tua terhadap saudara yang lebih muda namun lebih tinggi derajatnya. Teman yang masih muda terhadap teman yang lain namun lebih tua. Bisa juga digunakan ibu kepada bapak yang sudah terbiasa menggunakan ngoko. Contoh dari ngoko alus. Dek, seliramu mengko yen kondur nitih opo? Selanjutnya, panjenengan mau arep diaturi kok ora kersa to? Mari kita analisis bersama-sama. Untuk kalimat yang pertama, Dek, seliramu mengko yen kondur nitih opo? Kata dek di sini sifatnya netral. Jadi ngoko bisa, kromo juga bisa, kromo inggil tidak apa-apa. Seliramu adalah kata ganti orang yang lebih muda. Mengko ngoko, yen ngoko, kondur kromo inggil, nitih kromo inggil, opo ngoko. Jadi dari kata-kata dalam kalimat tersebut ada yang menggunakan ngoko dan ada yang menggunakan kromo inggil, sehingga kalimat tersebut disebut dengan ngoko alus karena sudah perpaduan antara ngoko dan kromo inggil. Untuk kalimat selanjutnya, panjenengan mau arep diaturi kok ora kersa to? Panjenengan kromo inggil, mau ngoko, arep ngoko, diaturi. Di menggunakan ater-ater. Kemudian aturi adalah kromo inggil. Kok ngoko, ora ngoko, kerso, kromo inggil. To ngoko. Jadi dari kalimat tersebut sudah ada perpaduan antara kata ngoko dan kromo inggil sehingga dimasukkan ke dalam contoh ngoko alus. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam ragam kromo, di mana ragam kromo dibagi menjadi dua, yakni kromo lugu dan kromo alus. Untuk yang pertama adalah kromo lugu. Ciri dari kromo lugu adalah semua kata di dalam kalimat tersebut menggunakan kata-kata ragam kromo. Untuk penggunaannya, yang pertama, kepada orang yang sederajat namun belum begitu akrab. Orang yang terhormat kepada saudaranya yang lebih tua namun derajatnya berbeda. Contoh, sampeyan sampun nedha menapa dereng? Bapak kesah dateng Semarang nitih sepur. Mari kita analisis satu persatu. Untuk yang pertama, sampeyan sampun nedha menapa dereng? Kata sampeyan merupakan ragam kromo. Sampun juga kromo, nedha kromo,
Menapa krama? Dereng krama. Jadi, semua kata di dalam kalimat tersebut menggunakan ragam krama sehingga dapat disebut dengan krama lugu. Untuk selanjutnya, Bapak Kesah datang Semarang nitih sepur. Bapak netral karena dapat digunakan untuk semua ragam. Kesah krama. Datang krama. Semarang netral. Nitih krama. Sepur krama. Jadi, dalam kalimat tersebut semua kata menggunakan ragam krama sehingga disebut dengan krama lugu. Namun, ada pertanyaan. Apakah kalimat Bapak Kesah datang Semarang nitih sepur itu betul? Jawabannya adalah betul. Untuk kata Bapak boleh menggunakan kesah karena kesah adalah ragam krama. Kalimat tersebut betul dalam segi teori, namun ketika diterapkan di dalam masyarakat, kalimat tersebut kurang sesuai. Karena untuk kata Bapak masih ada tataran yang lebih tinggi. Jadi, untuk kalimat kedua, kalimat secara teori betul, namun kurang sesuai jika diterapkan di masyarakat. Ragam yang terakhir adalah krama alus. Ciri dari krama alus adalah dalam kalimat tersebut menggunakan kata-kata beragam krama yang sudah dicampur dengan krama inggil. Kata-kata krama digunakan untuk diri sendiri ataupun orang yang lebih muda. Sedangkan kata-kata krama inggil digunakan untuk orang lain maupun orang yang lebih kita hormati. Penggunaan krama alus adalah yang pertama, kepada orang yang lebih tua. Selanjutnya, kepada orang yang derajatnya lebih tinggi atau orang yang kita hormati. Contoh dari krama alus adalah yang pertama, Pranti nembe sowan wonten dalemipun simbah. Kang Mas, panjenengan sampun dhahar. Mari kita analisis satu persatu. Untuk kalimat pertama, Pranti nembe sowan wonten dalemipun simbah. Pranti di sini nama orang sehingga bersifat netral. Nembe krama, sowan krama. Wonten krama, dalemipun krama inggil. Simbah adalah sebutan untuk nenek, jadi netral. Sehingga dalam kalimat tersebut menggunakan kata-kata krama untuk pranti dan krama inggil untuk simbah, sehingga dapat disebut dengan krama alus. Untuk contoh berikutnya, Kang Mas, panjenengan sampun dhahar. Kang Mas di sini adalah sapaan
untuk kakak laki-laki, sehingga netral. Panjenengan, krama inggil. Sampun, krama inggil. Dahar, krama inggil. Sehingga kalimat tersebut dapat disebut dengan krama alus. Lalu ada pertanyaan, apakah krama alus dan krama inggil itu sama? Jawabannya adalah berbeda. Krama alus digunakan dalam tataran kalimat, sedangkan krama inggil adalah tataran kata. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Jadilah generasi Wasis yang berbudaya. Salam titis terwasis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.